Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis determinan kesehatan studi kasus anemia pada ibu hamil dan balita stunting di Kalimantan Timur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maura Nur Bintang Maharani dengan NIM 251326110197 dengan jurusan Administrasi Rumah Sakit dengan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dibimbing oleh dosen Pak Ardan SKM MKes. Oke, kita lanjut ke pendahuluan, yaitu di mana awal pembahasan. Determinan kesehatan adalah faktor yang memengaruhi status kesehatan individu maupun masyarakat. Di antaranya ada 5 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor genetik, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor sosial ekonomi, yang secara kolektif mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Oke, di sini ada uraian kasus seperti yang dipaparkan oleh Bapak kemarin. Pada intinya, kasus di sini yang pertama ada anemia pada ibu hamil yang mencapai 40% dan yang kedua ada balita stunting yang mencapai 30%. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke identifikasi determinan kesehatan. Terdapat 5 faktor determinan kesehatan yang berperan dalam kasus ini. Yang pertama, ada faktor lingkungan, yaitu akses air bersih terbatas dan penggunaan air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mempaparkan faktor lingkungan karena adanya akses air bersih terbatas dan penggunaan air sungai yang dimana air tersebut itu belum tentu steril dan menurut ciri-ciri pun baik dari segi warna, bau maupun rasa itu sudah tidak baik atau tidak sepatutnya seperti air bersih. Dan yang kedua ada faktor perilaku. Faktor perilaku ialah faktor pola makan yang rendah, protein, dan konsumsi TTD atau obat tablet tambah darah yang tidak teratur. Biasanya, obat tablet tambah darah ini dikonsumsi pada 1 minggu atau enggak 2 minggu sekali, tapi terkadang ada masyarakat itu tidak mematuhi aturan tersebut dan mereka jarang memakan makanan yang mengandung protein seperti tempe, tahu, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada faktor genetika. Faktor genetika itu adalah faktor keturunan dari keluarga yang mempunyai anemia kronis. Nah, jadi faktor ini bisa diturunkan dari eh, baik ayah, ibu, paman, bibi, ataupun nenek, kakek juga bisa. Dan yang keempat, ada faktor pelayanan kesehatan, keterbatasan bidan dan ahli gizi hanya 1 orang. Jelas, ini memengaruhi sistem pelayanan kesehatan karena kurangnya SDM. Dan yang kelima, ada faktor sosial ekonomi, pendapatan rendah. Di sini saya menulis buruh tani, tapi tidak semua buruh tani itu berpenghasilan rendah. Bisa jadi pekerjaan yang lain seperti pedagang kaki lima ataupun kurir, karena pekerjaan yang kurang memadai, akhirnya kesulitan ekonomi dan akhirnya kesulitan membeli makanan bergizi. Oke, kita lanjut. Oke, analisis per faktor. Sebenarnya analisis per faktor ini sama dengan slide sebelumnya, cuman mungkin tulisannya atau paparannya mungkin agak diperluas. Yang pertama ada penggunaan air sungai, risiko infeksi cacingan, penyerapan nutrisi terhambat, serta memperburuk anemia dan stunting. Dan yang kedua, pola makan tidak baik, kekurangan gizi, penyebab stunting dan anemia itu termasuk adanya penolakan TTD untuk pencegahan anemia. Nah, iya itu tadi karena terlambat mengkonsumsi TTD,
Dan yang ketiga ada faktor genetik, riwayat anemia, kerentanan bawaan, membuat kondisi sulit diatasi dengan intervensi gizi saja. Karena sudah ada faktor keturunan, maka ini akan lebih sulit untuk diatasi atau ditangani bahasanya. Oke, lanjut. Keterbatasan SDM, bidan dan ahli gizi yang menyebabkan kualitas ANC itu menurun, deteksi anemia menjadi terlambat, dan edukasi pada tahap awal itu juga terlambat ya, edukasi gizi lemah. Dan yang kelima ada faktor sosial ekonomi sama pendapatan rendah, tidak mampu, akhirnya tidak mampu untuk membeli protein hewani serta memperburuk pola makan. Mungkin karena kekurangannya ekonomi. Nah, jadi dia itu sering mengkonsumsi mie instan, makanan-makanan cepat saji. Nah, itu tidak baik karena salah satunya mengandung pengawet. Oke, rekomendasi intervensi. Di sini saya mencantumkan 4 rekomendasi intervensi. Yang pertama itu fokus manajemen sistem SDM, advokasi penambahan tenaga gizi, terapkan tracking ANC, dan kepatuhan TTD melalui teknologi modern. Nah, maksud saya di sini adalah kita sebagai rekomendasi ini inginnya menambah tenaga gizi dan ahli bidan agar pelayanan kesehatan lebih efisien, serta menerapkan kepatuhan minum TTD melalui teknologi. Nah, ini maksudnya bisa diingatkan pasien-pasiennya mungkin melalui WhatsApp, TikTok, atau DM Instagram, ataupun aplikasi digital lainnya. Dan yang kedua, fokus kualitas pelayanan, kemitraan lintas sektor, aktif berkolaborasi kepada Pemda, Dinas PU untuk program air bersih dan sanitasi. Nah, ini berkaitan dengan pemerintah untuk mengusulkan eh, adanya penambahan air bersih atau bagaimana caranya warga bisa mendapatkan air bersih setiap hari dan cukup airnya. Yang ketiga, fokus pemberdayaan baik dalam ekonomi yang efektif dan pemberdayaan pangan lokal budidaya untuk mengatasi sosial ekonomi. Itu sama sebelumnya kayak makanan bergizi. Dan yang keempat, adanya program pendidikan agar wawasan lebih luas sehingga adanya keuntungan dalam pekerjaan dan pola pikir yang baik untuk memutuskan rantai kemiskinan dan ketidaktahuan. Nah, sebenarnya poin yang keempat ini lebih ditekankan kalau menurut saya karena adanya pendidikan yang baik, pembelajaran yang baik, maka masyarakat itu tahu akan pentingnya kesehatan serta dapat mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga memutuskan rantai kemiskinan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik, ini yang terakhir. Kesimpulan, derajat kesehatan anemia dan stunting sangat dipengaruhi oleh faktor non-medis, baik itu lingkungan, sosial, ekonomi, ataupun perilaku. Peran administrasi rumah sakit, kesehatan harus berperan sebagai manajer sistem yang mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas layanan, dan membangun kemitraan lintas sektor untuk mengatasi akar masalah determinan di komunitas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.